Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari saya Pade. Semoga teman-teman yang mendengarkan diberikan kesehatan dan rizki yang cukup. Kali ini ada cerita dari sebuah tambang yang ada di luar Jawa. Seperti apa kira-kira? Sebelum mulai ceritanya, sempatkan berdoa terlebih dahulu agar terhindar dari gangguan saat mendengarkan. Jangan lupa klik subscribe dan tekan juga lonceng notifikasinya agar bisa mendengarkan lebih banyak kisah dari saya. Untuk teman-teman yang punya cerita mistis, juga bisa dikirimkan lewat email yang tertera. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita simak ceritanya. Hujan mengguyur deras malam itu menyelimuti desa kecil di lereng bukit dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Di kejauhan, tambang tua yang sudah lama terbengkalai tampak seperti mulut hitam raksasa menganga di tengah gelapnya malam. Penduduk desa selalu mengatakan bahwa tambang itu adalah tempat terkutuk, tapi tak ada yang benar-benar tahu kebenarannya kecuali mereka yang tidak pernah kembali. Di sebuah rumah kayu di tepi desa, seorang anak kecil berlari ke pelukan ibunya. Matanya lebar penuh ketakutan. "Ibu, ada seseorang di luar," katanya. Suaranya bergetar. Wanita itu menatap jendela yang terbuat dari kaca buram. Hanya bayangan pepohonan yang terguncang oleh angin kencang terlihat. "Tidak ada siapa-siapa sayang. Hujan membuatmu berhayal," jawabnya, mencoba menenangkan anaknya. Namun, sebelum ia selesai berbicara, terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Ketukan itu tidak tergesa-gesa, tapi ritmis seperti seseorang yang tahu bahwa mereka akan didengar. Tok, tok, tok. Wanita itu ragu. Tak ada yang berkunjung ke rumah mereka saat hujan seperti ini, apalagi di malam buta. Ia mendekati pintu dengan langkah hati-hati. Anak kecil itu memegangi ujung kainnya, gemetar. "Siapa di sana?" tanyanya. Tidak ada jawaban. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu. Tapi yang ada di depannya hanyalah gelap malam. Tak ada orang. Angin dingin menerobos masuk, membuat lilin di atas meja nyaris padam. Tapi saat ia hendak menutup pintu, matanya menangkap sesuatu di tanah bekas jejak kaki basah, seolah-olah seseorang baru saja berdiri di sana. Wanita itu memandang jejak-jejak itu, dan dadanya mulai sesak oleh rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Jejak itu mengarah ke tambang tua di bukit. Di saat yang sama, jauh di dalam tambang, suara tawa kecil terdengar lembut, menggema, dan menyeramkan. Arya Pranoto melangkah keluar dari bus kecil yang berhenti di ujung jalan berbatu. Tas ranselnya yang berat memantul di punggung saat ia menyesuaikan langkah di tanah yang licin setelah hujan semalam. Desa Langkar Jati terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota, berdiri sunyi di hadapannya. Rumah-rumah kayu dengan atap rumbia berjajar rapi, dihiasi oleh kabut yang menggantung rendah di antara pepohonan. "Selamat datang di Langkar Jati," kata sopir bus tua dengan suara serak. "Semoga Anda tidak terlalu lama di sini." Arya memandang pria itu dengan alis terangkat. "Kenapa, Pak?" tanyanya sambil menyeka keringat di dahinya. Pria itu hanya tersenyum samar, lalu menginjak pedal gas, meninggalkannya tanpa penjelasan lebih lanjut. Arya menghela napas panjang. Ini bukan pertama kalinya ia menerima sambutan aneh saat mengunjungi lokasi penelitian. Sebagai arkeolog muda yang bercita-cita tinggi, ia tahu pekerjaannya sering membawanya ke tempat-tempat yang penuh dengan kepercayaan mistis. Tapi kali ini terasa berbeda, seolah-olah udara di desa ini lebih berat menekan dadanya. Ia berjalan ke arah rumah kepala desa, tempat ia telah membuat janji sebelumnya. Di sepanjang jalan, penduduk desa menatapnya dari balik jendela. Beberapa anak kecil berbisik-bisik sambil menunjuk ke arahnya. "Pendatang jarang sekali ke sini," gumam seorang wanita tua dari teras rumahnya. Arya mencoba tersenyum sopan,
Meski hatinya mulai dipenuhi rasa penasaran bercampur gelisah, setelah beberapa menit berjalan, ia tiba di sebuah rumah besar dengan papan nama kayu bertuliskan kantor kepala desa. Ia mengetuk pintu dan disambut oleh seorang pria tua yang tampak ramah, meskipun matanya menyimpan kewaspadaan. "Ah, Anda pasti Arya Pranoto," kata pria itu mengulurkan tangan. "Saya Pak Darto, kepala desa di sini." Arya menjabat tangannya. "Terima kasih telah menerima saya, Pak. Saya sangat tertarik untuk mempelajari sejarah tambang emas tua di desa ini. Konon, tambang itu pernah menjadi pusat kejayaan kerajaan kuno, bukan?" Pak Darto mengangguk perlahan. Wajahnya berubah muram. "Benar. Tapi tambang itu juga membawa banyak kesedihan bagi desa ini. Banyak yang hilang dan tak pernah kembali." Arya mencondongkan tubuh ke depan, tertarik. "Hilangan? Apa yang sebenarnya terjadi?" Pak Darto tidak segera menjawab. Ia menatap keluar jendela, seolah memastikan tidak ada yang mendengar. Kemudian, dengan suara pelan, ia berkata, "Tambang itu bukan tempat biasa. Ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang lebih tua dari kerajaan manapun." Kata-kata itu menggantung di udara, membuat Arya merasakan desiran dingin di punggungnya. Sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, pintu belakang rumah kepala desa terbuka dan seorang wanita muda muncul. "Pak Darto, makan siang sudah siap," katanya dengan nada lembut. Pak Darto melirik wanita itu, lalu kembali menatap Arya. "Kita lanjutkan pembicaraan ini nanti. Anda pasti lelah setelah perjalanan panjang. Biarkan saya antar Anda ke tempat menginap." Arya mengangguk, meskipun rasa ingin tahunya semakin menggelora. Ada sesuatu di balik ucapan kepala desa itu, sesuatu yang tidak ia ungkapkan sepenuhnya. Malam itu, Arya duduk di dalam kamar penginapan sederhana yang disiapkan kepala desa. Sambil menyalakan lampu minyak, ia memeriksa peta tambang tua yang ia bawa. Lokasinya berada di ujung desa, di bawah bayangan bukit besar yang disebut warga sebagai Bukit Krawala. "Tambang tua, sesuatu yang lebih tua," gumamnya sambil menggoreskan catatan di buku hariannya. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Arya menoleh cepat, namun yang ia lihat hanya bayangan pohon yang terpantul di kaca. Ia mencoba mengabaikannya, tapi suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. "Tok, tok, tok." Ia berdiri, mendekati jendela. Saat ia membuka tirai, matanya terpaku pada sesuatu yang membuat darahnya membeku. Jejak kaki basah muncul entah dari mana, mengarah lurus ke pintu kamarnya. Arya berdiri membeku di depan jendela, menatap jejak kaki basah yang tampak begitu nyata. Jejak itu kecil, seperti milik seorang anak, dan mengarah ke pintu kamarnya. Tenggorokannya tercekat saat ia mencoba menenangkan pikirannya yang mulai dipenuhi spekulasi aneh. Ini hanya ilusi. Mungkin air hujan yang masuk terbawa angin, pikirnya mencoba logis. Namun, saat ia mendekati pintu dengan hati-hati, suara pelan mulai terdengar. Bukan ketukan, melainkan bisikan, seolah-olah seseorang berbicara tepat di balik daun pintu. "Kembalikan. Jangan ambil milikku." Arya menarik napas dalam-dalam. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Dengan satu gerakan cepat, ia membuka pintu hanya untuk menemukan koridor kosong yang diselimuti kegelapan. Tidak ada siapapun di sana. Tetapi jejak kaki basah itu terus berlanjut, membentuk jalur samar yang mengarah keluar dari penginapan menuju jalan desa. Ini aneh. Tapi aku harus tahu, pikir Arya. Didorong rasa penasaran, ia meraih senter di tasnya dan mengikuti jejak tersebut. Langkah Arya terdengar berderak di atas tanah basah saat ia mengikuti jejak kaki itu ke arah tambang tua. Hawa malam semakin dingin dan angin berhembus membawa aroma tanah yang lembab. Sepanjang perjalanan, pikirannya terus bertanya-tanya, siapa yang meninggalkan jejak ini? Dan kenapa
Jejak itu menuju tambang yang dikatakan terkutuk. Ketika akhirnya ia tiba di mulut tambang, pemandangan yang ia lihat membuatnya merinding. Pintu tambang itu, yang terbuat dari kayu besar dan berkarat oleh waktu, tampak terbuka sedikit, seolah-olah mengundang. Di sekelilingnya, bayangan pepohonan bergerak-gerak di bawah sinar bulan, menciptakan ilusi aneh yang seakan hidup. Arya menyalakan senter dan menyinari bagian dalam tambang. Kegelapan yang pekat menyerap cahaya, tetapi ia tetap melangkah masuk. Rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takut. Di dalam, udara terasa berat dan lembab. Dinding-dinding tambang dipenuhi akar-akar pohon yang menonjol, sementara lantainya licin oleh genangan air. Jejak kaki itu terus memandu langkahnya semakin dalam, hingga ia tiba di sebuah persimpangan. Bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. "Pergilah sebelum terlambat." Arya berhenti. Sinar senternya bergoyang saat tangannya gemetar. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara keras, berharap suaranya lebih mantap daripada yang ia rasakan. Tidak ada jawaban. Tapi angin dingin yang tiba-tiba menerobos membuatnya merasa seolah-olah ada sesuatu yang berlari melewatinya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ketika ia hendak kembali, matanya menangkap sesuatu yang berkilauan di lantai. Sebuah benda kecil, tertutup debu dan lumpur, tergeletak tak jauh darinya. Ia memungutnya, menyeka permukaannya, dan menyadari bahwa itu adalah sebuah gelang emas kecil. Arya mengerutkan kening. Gelang itu memiliki ukiran-rumit yang tidak biasa, seperti simbol kuno yang pernah ia pelajari saat kuliah. Tapi yang membuatnya lebih terkejut adalah fakta bahwa gelang itu tampak baru, seolah-olah baru saja diletakkan di sana. "Milikku." Bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras, hampir seperti jeritan. Arya terkejut dan menjatuhkan gelang itu. Saat ia menoleh ke belakang, ia melihat sesuatu bayangan besar dengan bentuk manusia berdiri di persimpangan. Tidak ada mata, tidak ada wajah, hanya sosok hitam yang diam memandang ke arahnya. Ketika bayangan itu mulai bergerak mendekat, Arya berlari sekuat tenaga, meninggalkan gelang itu di belakang. Jantungnya berdetak begitu cepat hingga ia hampir tidak bisa bernapas. Arya tiba di rumah kepala desa dengan napas tersengal-sengal. Ia langsung mengetuk pintu dengan keras, membuat Pak Darto muncul dalam keadaan setengah sadar, mengenakan sarung dan membawa lampu minyak. "Arya, ada apa?" tanyanya, bingung melihat wajah pucat Arya. Tambang itu. Arya terdiam, mencoba mengatur napasnya. Ada sesuatu di dalamnya, jejak kaki, bayangan. Pak Darto menatapnya dengan tatapan yang sulit, diartikan antara khawatir dan menyembunyikan sesuatu. Ia mendesah berat, lalu mengangguk. "Masuklah. Anda butuh penjelasan." Pak Darto mengantar Arya duduk di ruang tamu yang hangat, menyalakan api di tungku. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Anda menemukan gelang itu, bukan?" Arya terkejut. "Bagaimana Anda tahu?" Wajah Pak Darto tampak semakin suram. "Gelang itu adalah milik seorang anak kecil yang hilang 50 tahun lalu pada malam seperti ini. Dan setiap kali seseorang menemukannya, kutukan tambang itu mulai hidup kembali." Arya duduk membisu, tatapannya terpaku pada wajah Pak Darto yang kini terlihat lebih tua dari sebelumnya. Api di tungku meliuk-liuk, memantulkan bayangan di dinding rumah kayu itu, seolah ikut mendengarkan percakapan mereka. "Kutukan?" Arya akhirnya bertanya. Suaranya serak setelah berlari tadi. Pak Darto mengangguk perlahan. Ia mengambil nafas panjang, seolah mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan. "Desa ini, tambang itu, bukan tempat biasa. Lama sebelum desa ini berdiri, ada kepercayaan bahwa tambang itu adalah pintu menuju dunia lain, dunia yang penuh kegelapan. Kami menyebutnya Krawala.
Arya mengerutkan kening. Kata itu terasa asing, tetapi ada sesuatu yang menakutkan dalam cara Pak Darto mengucapkannya. Krawala, dunia lain? Anda serius, Pak? Pak Darto menatapnya tajam. Saya tahu Anda mungkin berpikir ini hanya dongeng, nak. Tapi dengarkan saya baik-baik. Setiap 50 tahun, tambang itu bangkit. Sesuatu dari dalamnya mulai mencari korban jiwa-jiwa yang lemah, yang mudah terjebak dalam tipu dayanya. Arya menelan ludah. Jadi, anak kecil yang hilang 50 tahun lalu, Pak Darto menunduk, wajahnya penuh rasa bersalah. Itu anak saya, gumamnya lirih, namanya Raka. Ia bermain terlalu dekat dengan tambang saat malam bulan purnama. Ketika saya menyusulnya, hanya gelang itu yang tersisa. Hening menyelimuti ruangan. Arya mencoba mencerna cerita itu, tetapi pikirannya penuh dengan bayangan tambang gelap dan bisikan aneh yang ia dengar tadi. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Tanya Arya akhirnya. Pak Darto menggeleng. Saya tidak tahu. Selama ini, kami hanya bisa menghindari tambang dan berdoa agar Krawala tidak mengganggu kami lagi. Tapi Anda sudah masuk ke dalamnya, dan Anda menemukan gelang itu. Arya merasakan desiran dingin di punggungnya. Apa maksud Anda? Pak Darto menatapnya lekat-lekat. Anda telah menarik perhatiannya. Arya tidak bisa tidur. Kata-kata Pak Darto terus terngiang di pikirannya. Anda telah menarik perhatiannya. Ia berbaring di atas kasur kayu yang keras. Matanya menatap langit-langit. Lampu minyak di sudut ruangan berkedip-kedip, seolah akan padam kapan saja. Di luar, suara angin mendesing, membawa aroma tanah basah yang pekat. Tapi di antara desingan itu, Arya mendengar sesuatu bisikan lembut yang semakin lama semakin jelas. Kembalikan, temukan aku. Arya menegakkan tubuhnya tegang. Bisikan itu datang dari luar jendela. Ia bangkit, mendekati tirai yang bergoyang perlahan oleh angin. Dengan tangan gemetar, ia membuka tirai dan melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Di tengah pekarangan yang gelap, berdiri seorang anak kecil. Sosok itu basah kuyup dengan rambut hitam lebat yang menutupi sebagian wajahnya. Ia mengenakan pakaian yang tampak usang, dan tatapannya kosong seperti boneka yang kehilangan jiwa. Raka, bisik Arya tanpa sadar. Anak itu menatapnya dengan mata yang tiba-tiba menyala merah, lalu menunjuk ke arah tambang. Seketika, tubuhnya menghilang seperti kabut yang tertiup angin. Arya jatuh terduduk. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya menggigil. Tapi di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang lain dorongan untuk kembali ke tambang. Pagi harinya, tanpa memberitahu Pak Darto, Arya memutuskan untuk kembali ke tambang. Ia tidak bisa mengabaikan apa yang ia lihat semalam. Ada sesuatu yang ingin ditemukan, mungkin jawaban, atau mungkin sesuatu yang lebih buruk. Saat ia tiba di mulut tambang, udara terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Matahari pagi seolah tak mampu menembus kegelapan tambang itu. Dengan senter di tangannya, ia melangkah masuk. Lorong tambang terasa lebih sempit dan berliku dibandingkan sebelumnya. Genangan air di bawah kakinya menciptakan suara gemericik yang menggema. Di setiap langkah, Arya merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya. Setelah beberapa menit berjalan, ia tiba di tempat di mana ia menemukan gelang itu. Kali ini, lantainya dipenuhi simbol-simbol aneh yang bercahaya samar, seperti ukiran yang baru saja dibuat. Arya, suaranya menggema di dinding tambang, memanggil namanya dengan nada memikat. Arya menoleh cepat, tetapi tidak ada siapapun. Kemudian, bayangan besar muncul lagi. Kali ini lebih jelas, lebih nyata. Sosok itu mendekat, dan untuk pertama kalinya, Arya melihat wajahnya bukan manusia, melainkan bentuk mengerikan dengan mata yang hitam legam dan senyuman bengkok yang menyeramkan. Selamat datang. Di Krawala, suara itu bergema, membuat Arya terjatuh. Sebelum ia sempat bergerak, lantai tambang di bawahnya runtuh,
membuatnya jatuh ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Arya membuka matanya perlahan. Pemandangan di sekitarnya begitu gelap, hanya diterangi oleh kilatan-kilatan samar dari simbol-simbol bercahaya di dinding. Tubuhnya terasa berat dan rasa sakit menusuk di lututnya akibat jatuh. Ia berusaha bangkit, mengabaikan denyutan di kakinya. "Di mana aku?" gumamnya. Suaranya terdengar kecil di tengah kegelapan yang terasa tak berujung. Ia menyalakan senternya. Sinarnya hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Di sekitarnya, dinding tambang berubah bukan lagi bebatuan biasa, melainkan sesuatu yang lebih halus dan aneh, seperti daging yang berdenyut perlahan. Bau busuk menyeruak, membuatnya mual. Selamat datang di tempat di mana waktu tidak bergerak dan bayangan hidup. Suara itu bergema lagi, membuat Arya tersentak. Ia berputar, mencoba mencari sumber suara. Namun, yang ia lihat hanyalah bayangan besar yang terus bergerak di pinggir cahaya senternya, seperti mengintai. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dariku?" teriaknya, mencoba menenangkan dirinya yang mulai diliputi kepanikan. Bayangan itu tidak menjawab. Sebagai gantinya, suara langkah kecil terdengar dari kejauhan. Tap, tap, tap. Arya membeku. Ia menyinari arah suara itu, dan sekali lagi ia melihat anak kecil yang semalam muncul di depan penginapan. Kali ini sosok anak itu terlihat lebih jelas. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tangannya menggenggam sesuatu gelang emas yang sama. "Raka," bisik Arya, suaranya gemetar. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya, menunjuk ke lorong yang lebih gelap di depan Arya. "Kesini, temukan jawabannya." Meskipun nalarnya berkata untuk berlari, sesuatu dalam diri Arya memaksanya mengikuti anak itu. Langkahnya perlahan, setiap pijakannya bergema di lorong sempit yang semakin aneh. Semakin dalam ia melangkah, semakin kuat bisikan itu terdengar di telinganya. "Raka, temukan Raka." Lorong itu akhirnya terbuka ke dalam sebuah ruangan besar, seperti aula bawah tanah yang dikelilingi oleh patung-patung aneh. Patung-patung itu menggambarkan sosok manusia dengan wajah yang terdistorsi, mulut lebar, mata besar, dan ekspresi yang menyeramkan. Di tengah ruangan, sebuah altar besar berdiri, dikelilingi oleh simbol-simbol kuno yang bercahaya merah. Di atas altar itu, Arya melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekap. Sebuah tubuh kecil terbaring kaku dengan tangan menggenggam erat gelang emas. Wajahnya pucat, tetapi masih mengenakan pakaian yang sama seperti yang dilihat Arya di tambang tadi malam. "Raka," bisiknya kali ini penuh kesedihan. Arya mendekat, tetapi sebelum ia bisa mencapai altar, bayangan besar muncul di belakangnya, menghalangi jalannya. Bayangan itu berubah wujud menjadi sosok manusia, tapi bukan manusia biasa. Tingginya hampir 2 kali lipat Arya, dengan kulit gelap yang berkilauan seperti batu obsidian. Matanya adalah 2 lubang hitam yang memancarkan aura kebencian. "Kamu tidak seharusnya ada di sini." Suara makhluk itu menggema, memekakkan telinga. Arya melangkah mundur, tetapi ia mengumpulkan keberanian untuk berbicara. "Apa yang kamu inginkan? Kenapa kamu mengambil Raka?" Makhluk itu menyeringai, menunjukkan deretan gigi tajam yang tak manusiawi. "Aku tidak mengambilnya. Ia datang sendiri, terperangkap oleh rasa ingin tahu sama seperti dirimu. Jiwa-jiwa seperti kalian adalah makananku." "Tidak!" Arya berteriak, tangannya mencengkeram senter dengan kuat. "Aku tidak akan membiarkanmu mengambil lebih banyak korban." Makhluk itu tertawa, suaranya menggema hingga dinding tambang terasa bergetar. "Kamu tidak bisa melawan Krawala. Aku adalah kegelapan itu sendiri. Tapi aku bisa memberimu tawaran." Arya menatap makhluk itu dengan hati-hati. "Tawaran apa?" Makhluk itu melambaikan tangannya, dan seketika tubuh kecil di atas altar bangkit. Matanya terbuka. Namun, itu bukan lagi Raka. Wajahnya kini dipenuhi dengan lubang hitam dan senyum aneh terpampang di bibirnya.
bawa aku keluar dari sini," kata makhluk itu dengan suara yang menyerupai gabungan banyak orang. "Dan aku akan melepaskan anak ini. Jika tidak, kau akan menggantikannya." Arya terpaku. Ia tahu makhluk itu tidak bisa dipercaya, tetapi jika ada sedikit saja peluang untuk menyelamatkan Raka, ia harus mencobanya. "Baik," jawabnya akhirnya. "Aku akan membawamu keluar, tapi kau harus membebaskan Raka." Makhluk itu tertawa puas. "Sangat baik manusia, sangat baik." Dengan satu gerakan, ia menghilang menjadi kabut gelap. Dan tiba-tiba, Arya merasa tubuhnya diangkat oleh kekuatan tak terlihat. Saat ia membuka matanya, ia sudah berada di mulut tambang. Dengan gelang emas tergeletak di tangannya. "Raka," bisiknya sambil melihat sekeliling. Tapi anak itu tidak terlihat dimanapun. Arya kembali ke rumah kepala desa dengan langkah berat. Ia menunjukkan gelang itu kepada Pak Darto. Tetapi sebelum pria tua itu bisa mengatakan sesuatu, tanah di sekitar mereka mulai bergetar. "Dia keluar," bisik Pak Darto dengan wajah pucat. "Krawala telah bebas." Getaran tanah terasa semakin kuat, membuat jenting-jenting rumah Pak Darto berderak seperti akan runtuh. Arya berpegangan pada dinding, mencoba tetap berdiri di tengah guncangan. Di luar, suara gemuruh terdengar dari arah tambang, disertai raungan yang tidak menyerupai suara manusia. "Krawala telah bebas," gumam Pak Darto dengan suara putus asa, tangannya mengepal erat. "Kita semua dalam bahaya." Arya memandang gelang di tangannya. Bagaimana bisa benda sekecil ini memulai semua ini? Pikirnya, frustrasi. Tapi tidak ada waktu untuk menyalahkan diri sendiri. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan ini sebelum semuanya terlambat. "Pak, apa yang harus kita lakukan?" tanyanya dengan nada tegas. Pak Darto memandangnya dengan tatapan yang dalam. Lalu menghela napas panjang. "Hanya ada satu cara. Kita harus mengurungnya kembali di tambang." "Tapi bagaimana?" Pak Darto mengambil sebuah kotak kayu tua dari lemari. Di dalamnya terdapat kitab usang dengan tulisan tangan yang hampir tidak bisa dibaca. Ini adalah buku peninggalan leluhur desa. Dulu mereka berhasil mengurung Krawala dengan menggunakan ritual ini. Tapi ritual ini membutuhkan sesuatu. Arya menelan ludah. "Membutuhkan apa?" Pak Darto memandangnya dengan tatapan berat. "Pengorbanan." Malam yang terasa abadi. Malam itu, desa dipenuhi oleh kepanikan. Warga desa yang tersisa bersembunyi di dalam rumah, menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Angin yang bertiup membawa suara bisikan, suara tangisan, dan raungan mengerikan yang membuat bulu kuduk meremang. Arya dan Pak Darto berdiri di depan tambang, membawa kitab kuno, gelang, dan beberapa peralatan ritual sederhana. Cahaya bulan purnama memancar, seolah menjadi saksi atas apa yang akan mereka lakukan. Pak Darto mulai menyiapkan lingkaran ritual di depan mulut tambang, menggambar simbol-simbol dengan kapur putih yang bercampur darah ayam. Sementara itu, Arya merasa seluruh tubuhnya kaku karena dingin dan ketakutan. "Krawala akan mencoba menghentikan kita," kata Pak Darto tanpa mengalihkan pandangannya dari lingkaran. "Dia akan menggunakan semua cara untuk menggoyahkan tekadmu, tapi kamu harus tetap fokus." Arya mengangguk meski hatinya dipenuhi rasa takut. "Apa pengorbanannya?" tanyanya akhirnya. Pak Darto berhenti sejenak, menatap gelang emas itu. "Seseorang harus menyerahkan dirinya untuk menggantikan Krawala di dalam tambang. Hanya dengan begitu, pintu ke dunianya bisa ditutup." Arya tercekat. "Jadi, seseorang harus tinggal di tambang itu selamanya?" Pak Darto mengangguk pelan. "Ya." Hening menyelimuti mereka. Arya memandang tambang gelap di depannya, memikirkan Raka dan semua yang telah terjadi. Ia tahu apa yang harus dilakukan, tetapi hatinya terasa berat. "Saya akan melakukannya," katanya tiba-tiba. Pak Darto menatapnya dengan mata terbelalak.
Tidak, ini bukan tanggung jawabmu. Ini kutukan desa kami, bukan milikmu. Tapi saya yang membiarkannya keluar, jawab Arya tegas. Saya harus memperbaikinya. Pak Darto tampak ingin membantah. Tetapi sebelum ia bisa berbicara lagi, suara besar menggema dari dalam tambang. Suara itu membawa aura dingin yang menyayat, membuat kedua pria itu merasa seperti tertusuk ribuan pisau es. Kalian tidak akan berhasil. Suara Krawala menggema, diikuti oleh bayangan besar yang perlahan keluar dari tambang. Makhluk itu kini berdiri di depan mereka, lebih besar dan menyeramkan dari sebelumnya. Tubuhnya hitam pekat, seperti asap yang berputar, tetapi dengan mata yang bersinar merah seperti bara api. Pak Darto mulai melantunkan mantra dari kitab kuno. Tetapi Krawala tertawa, membuat bumi bergetar. Kalian pikir mantra itu bisa menghentikanku? Arya tahu mereka harus bertindak cepat. Ia melangkah maju, membawa gelang itu, dan masuk ke dalam lingkaran ritual. Apa yang kamu lakukan? Teriak Pak Darto terkejut. Saya akan memancingnya masuk ke dalam tambang, jawab Arya tanpa menoleh. Lakukan ritualnya saat saya di dalam. Sebelum Pak Darto bisa menghentikannya, Arya melempar gelang itu ke dalam tambang, lalu berlari masuk, membawa makhluk itu bersamanya. Di dalam tambang, Krawala mengejar Arya dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Setiap langkahnya membuat lantai tambang bergetar dan suara tawanya menggema di seluruh lorong. Kamu pikir bisa melarikan diri dariku, manusia? Raungnya. Arya terus berlari, napasnya tersengal-sengal. Ia tahu ia tidak bisa mengalahkan Krawala, tetapi ia bisa menjebaknya. Dengan sisa tenaganya, ia memutar balik dan berdiri tegak menghadapi makhluk itu. Ayo, tangkap aku, teriaknya, mencoba menantang. Krawala menyerbu ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Tetapi saat itu, lingkaran ritual yang dibuat Pak Darto mulai bercahaya di luar tambang. Cahaya itu merembes masuk, mengurung Krawala di dalam lorong sempit bersama Arya. Pak Darto melantunkan mantra terakhir dan pintu tambang mulai tertutup dengan sendirinya, memerangkap semua yang ada di dalamnya. Tidak, raung Krawala. Suaranya penuh amarah. Di saat terakhir, sebelum pintu tertutup sepenuhnya, Arya memandang ke arah cahaya di luar, tersenyum lemah dan berbisik, "Selamatkan desa ini." Pintu tambang terkunci dengan bunyi gemuruh, dan dunia kembali tenang.